Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinsu. Ketemu kembali dengan saya Mbak Buti Yunsai di channel Pasukan Keramat. Kemarin saya dapat sebuah pertanyaan dari warga IKSP Kerasakti, anggota saya. Mereka setelah melihat latihan kesana dan kesana itu, dan melihat tes sampai ke mana-mana itu, mereka lalu bertanya, Pak, latihan di sana itu kok beda-beda, dan tesnya itu kok juga beda. Kok yang di tempat sana tuh ada tesnya tuh dan latihan tuh keras, dan di tempat yang lainnya tuh kok biasa-biasa saja. Oke, dari situ akan saya jawab. Semoga dari hasil jawaban saya ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sebagai gambaran atas jawaban saya, akan saya unggah di samping saya ini video tentang latihan dan tes yang keras, dan ini tentang latihan dan tes yang standar atau biasa saja. Silahkan menyimak dan sekaligus akan saya terangkan. Untuk kita para warga dan pendekar dulu yang angkatannya itu tahun 90-an, itu memang latihannya itu keras. Itu kalau dilihat dari zaman sekarang ini. Tapi kalau dilihat dari zaman kami, biasa saja, nggak keras. Karena di zaman kami, kita ini sebagai murid itu bertujuan untuk mencari guru. Dan zaman sekarang beda lagi, gurulah yang mencari murid. Nah, dari perbedaan itu sudah jelas kualitas dari para murid-muridnya. Kalau dulu kita itu mau dihukum seperti apa, disuruh fisik seperti apa, gerakan seperti apa, kita tuh nurut. Karena apa? Tujuan kita menuntut ilmu, mencari ilmu kepada orang yang lebih pandai. Tapi kalau sekarang beda. Mereka mayoritas, ya, ini mayoritas itu ikut latihan itu mencari teman. Gitu, mencari teman banyak. Makanya itu yang rekrut itu bukan muridnya yang mencari guru, tapi gurunya lah yang merekrut murid. Jadi kualitas mereka apabila mereka itu diajar di fisik secara keras, kebanyakan keluar dan pindah ke organisasi lain yang sekiranya fisiknya itu biasa-biasa saja. Meskipun dibilang itu latihannya tahunan, tapi kalau fisiknya, basinya itu biasa, ya mereka kuat, mereka akhirnya jadi warga di sana. Nah, kita yang di sini akhirnya apa? Melongo, nggak punya anggota, karena masih menerapkan fisik seperti zaman dulu. Begitu. Oleh karena itu sekarang kebanyakan para beliau-beliau itu lebih memilih memberikan pelajaran, lebih menerapkan ke wejangan dan ke gerakan-gerakan inti daripada ke fisik, agar mereka lebih memahami bahwa ikut organisasi itu harus seperti ini, gitu, menceritakan masa lalu dan lain sebagainya. Karena apabila diterapkan seperti zaman dulu, banyak yang nggak kuat. Nah, punten, bukannya merendahkan anak-anak zaman sekarang, tapi memang kenyataannya seperti itu. Gitu. Memang masih ada untuk zaman sekarang ini, masih ada yang memakai kualitas, mengedepankan kualitas fisik keras, latihan. Gak ampun, seperti yang ada di video ini masih memakai menggunakan fisik yang keras, kualitas yang bagus. Karena kemungkinan besar di wilayah mereka berlatih itu masih dalam tahap perjuangan mencari anggota. Jadi di sana itu masih tantangannya itu masih banyak. Seperti mungkin pulang latihan seperti zaman dulu, pulang latihan dipukuli, diancam dan lain sebagainya. Makanya mereka mendidik adik-adiknya itu dengan keras supaya berani apabila ada tantangan, ada orang-orang yang ingin mengganggu mereka, mereka berani melawan dan berani menghadapi dan tidak menunduk atau takut. Gitu. Makanya yang zaman dulu itu masih diterapkan. Terus yang kedua itu adalah karena adanya faktor masa atau waktu. Sekarang itu adalah masa pengembangan. Jadi untuk wilayah yang sekiranya itu masanya sudah besar, sudah istilahnya di sana itu IKS-nya itu sudah gede banget, itu nggak mungkin apabila diterapkan dengan cara seperti zaman dulu. Karena sistemnya pengembangan, setiap organisasi yang sistem pengembangan itu hanya memakai, yang penting mereka itu mampu tahu jurusnya dan siap untuk menjadi anggota. Nah, masa inilah yang menjawab. Kalau masa pengembangan sama-sama pengembangan organisasi lain pengembangan, kita pengembangan akhirnya
channel biasa sini keras, akhirnya ikut ke sana, kita nggak punya siswa gitu. Yang ketiga adalah kualitas atau fisik dari anggotanya, siswanya. Karena kita itu sebagai pelatih itu memahami kualitas masing-masing dari siswa itu seperti apa, apabila diterapkan dengan cara keras itu kuat apa enggak gitu. Jadi kita sebagai pelatih itu memahami banget. Jadi apabila mereka menerapkan dengan cara keras, karena mereka paham kalau di tempat mereka itu dibikin seperti itu siap, dan di tempat lainnya tuh dia menerapkan sistem biasa, karena mereka juga paham kalau dibikin seperti itu mereka akan nggak kuat gitu. Yang keempat adalah kualitas dari pelatih, karena setiap pelatih itu mempunyai kualitas masing-masing. Ada yang sistem melatihnya itu dengan cara wejangan, memberi wawasan, ada yang mengedepankan ke fisik seperti itu. Jadi kita saling memahami gitu. Tapi semua itu bukan jaminan bahwa siswa nanti kalau menjadi seorang pendekar atau seorang warga itu mereka itu akan taat, setia pada sumpah janjinya sebagai warga, bukan jaminan. Karena yang menjadi jaminan mereka itu bisa menjadi warga yang baik itu bukan dari, ya emang dari latihannya, tapi juga yang terpenting adalah dari hatinya mereka masing-masing. Mereka kalau yakin dengan ajaran-ajaran IKS, maka mereka akan taat dan akan setia pada perguruan. Jadi dikembalikan lagi kepada calon warganya. Dan banyak bukti kok yang latihannya keras, malah kadang-kadang banyak ada yang melenceng atau ikut organisasi lain. Sedangkan yang latihannya lemah, dibilang itu biasa saja, tapi malah mereka taat pada sumpah setianya. Dan sebaliknya juga. Sebagai poin dari pembicaraan ini, setia dan tidaknya terhadap sumpah dari organisasi itu bukan karena latihan keras atau lemah, bukan, tapi karena jiwanya dari calon warga atau calon siswanya. Meskipun mau itu yang pelatih dewan teknik atau pengurus atau pusat atau apapun itu nggak berpengaruh gitu. Yang mampu mempengaruhi mereka setia dan tidaknya adalah kesadaran diri, ya, dan juga keyakinan dari lubuk hati masing-masing. Gak peduli mereka itu latihan lemah, tapi dia punya keyakinan, maka dia akan setia pada IKSPI dan siap mengembangkan IKSPI gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Jinsu.